Ada sebuah kisah tentang seorang guru wanita luar biasa yang hidupnya harus berakhir tragis di tangan muridnya sendiri. Hanya karena tak terima ketika sang guru memberikannya nilai jelek, dengan keji murid itu langsung mengajak temannya untuk menyerang sang guru di sebuah taman hingga guru itu meninggal dunia. Jadi begini kisahnya. Nohima Castillo y Castillo, atau yang lebih dikenal dengan nama Nohima Greber, adalah seorang guru bahasa Spanyol berusia 66 tahun di sebuah sekolah menengah bernama Fairfield High School yang terletak di kota Fairfield, Iowa, Amerika Serikat. Sebelum memutuskan untuk berkarir menjadi seorang guru, riwayat kehidupan Nohima sangatlah luar biasa. Nohima lahir di Jalapa, Veracruz, Meksiko pada tanggal 10 November 1954 dari pasangan Noe Castillo Aguilar dan Maria Concepción Castillo. Sejak kecil, Nohima dikenal sebagai sosok yang cerdas serta konsisten pada rutinitasnya. Di samping itu, Nohima juga dikenal sebagai pribadi yang ceria, pemberani, dan suka berpetualang. Setelah lulus sekolah menengah, Nohima memilih untuk menekuni hobi berpetualangnya dengan melanjutkan pendidikannya ke jurusan penerbangan. Kemudian, setelah lulus dari sana, Nohima pun langsung berkarir sebagai seorang pramugari di maskapai Mexicana di Aviation. Meski telah lulus menjadi seorang pramugari, Nohima bukanlah seseorang yang mudah puas dengan pencapaiannya. Untuk itu, walaupun kehidupannya telah nyaman, Nohima tak pernah berhenti belajar dan mencoba berbagai hal untuk pengembangan dirinya. Seperti salah satunya, saat itu Nohima menempuh pendidikan lagi agar bisa menjadi seorang pilot. Tak main-main, kala itu Nohima bahkan menjadi wanita pertama di Meksiko yang menjalani pelatihan pilot untuk penerbangan jet penumpang. Kemudian, setelah mencapai segala kesuksesan dalam karirnya, di usianya yang ke-32 tahun, Nohima pun akhirnya menikah dengan kekasihnya, yakni Paul Wesley Greber. Paul sendiri adalah seorang konsultan bisnis di Mexico City yang berasal dari kota Fairfield, Iowa. Kala itu, pernikahan Nohima dan Paul digelar di Jalapa, Meksiko pada tanggal 4 Oktober 1986. Dan dari pernikahannya itu, Paul dan Nohima pun kemudian dianugerahi dengan 3 orang buah hati yang mereka beri nama Christian Greber, Jared Greber, dan Nohima Mary Greber. Setelah menikah, Nohima pun hidup dengan sangat bahagia bersama suami dan ketiga buah hatinya sambil terus mengembangkan karirnya, karena Paul tak pernah melarang Nohima untuk bekerja. Barulah di tahun 1992, Nohima akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia penerbangan dan mereka sekeluarga pun pindah ke Fairfield, tanah kelahiran Paul. Di Fairfield, Nohima aktif membangun komunitas Latino dan menjadi tokoh penting di kota itu karena kecerdasan dan peran pentingnya sebagai penghubung di antara masyarakat sekitarnya. Tak hanya itu, Nohima juga aktif dengan segala kegiatan di gereja Katolik yang ada di sana. Di samping itu, Nohima juga menghabiskan waktu luangnya sehari-hari dengan membaca dan berjalan-jalan di Taman Chautauqua. Kemudian, seiring waktu berjalan, ketika usianya menginjak 50-an, Nohima mulai bosan dengan rutinitasnya dan ingin mencari kesibukan baru. Setelah berpikir panjang, Nohima pun akhirnya memilih untuk berkuliah lagi dan mengambil sertifikat mengajar di Iowa Wesleyan University. Dan setelah memiliki gelar baru dan sertifikat mengajar, Nohima kemudian memulai pekerjaan barunya dengan mengajar bahasa Spanyol di sekolah menengah Ottumwa. Lalu, setelah beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2012, Nohima pun akhirnya pindah ke Fairfield High School dan mengajar di sekolah itu. Selama menjalani karirnya sebagai seorang guru bahasa Spanyol, Nohima sangat dicintai baik oleh murid-muridnya, teman-teman sesama gurunya, hingga orang tua murid. Kepribadiannya yang menyenangkan, namun juga tegas di saat yang bersamaan, telah berhasil membuat murid-muridnya suka dan nyaman dengan gaya mengajarnya. Di lain sisi, di tahun 2021, di antara murid-murid Nohima, ada seorang lelaki berusia 16 tahun bernama Willard Chayden Miller, atau yang lebih akrab disapa Chayden. Chayden adalah murid pindahan dari Maharishi School, salah satu sekolah yang terkenal cukup bergengsi di Iowa. Tak disebutkan alasan apa yang membuat Chayden dipindahkan dari sekolah sebelumnya.
Tetapi dari yang diketahui, Chaiden tak begitu pandai bergaul dan nilai-nilai akademiknya pun selalu di bawah standar, terutama untuk mata pelajaran yang diampu oleh Nohima, yakni bahasa Spanyol. Hal itulah yang kemudian membuat Chaiden tak begitu menyukai Nohima. Di Fairfields High School, satu-satunya teman dekat Chaiden hanyalah seorang laki-laki berusia 16 tahun bernama Jeremy Goodell. Dari yang diketahui, Jeremy tumbuh di keluarga yang sangat berantakan, di mana kala itu kedua orang tuanya sedang dalam tahap perceraian dan ibunya telah kabur bersama pacarnya. Di rumah, Jeremy hanya diurus oleh kakak laki-lakinya, sehingga Jeremy pun seringkali pergi ke sekolah dengan seragam yang masih kotor dan berantakan karena tidak ada yang mencuci ataupun menyetrikanya. Di sekolah, Jeremy tergabung dalam tim olahraga baseball. Namun, meskipun begitu, sama seperti Jaden, Jeremy juga tidak memiliki banyak teman dan tidak akrab dengan teman-temannya di tim baseball. Semua hal itu terjadi karena Jeremy sebenarnya sedang berjuang dengan masalah kejiwaan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Untuk itu, teman-temannya pun melihat Jeremy sebagai seorang yang pendiam dan tidak mudah bergaul, sehingga yang mau berteman dekat dengannya hanyalah Chaiden saja. Awalnya Chaiden dan Jeremy hanyalah dua orang yang kebetulan bertemu karena berada di kelas yang sama. Namun, lama-kelamaan keduanya tiba-tiba saja menjadi akrab karena sama-sama sering mendapatkan nilai F di beberapa mata pelajaran, termasuk salah satunya adalah bahasa Spanyol. Karena hal itu, mereka pun akhirnya jadi sama-sama membenci guru bahasa Spanyol mereka, yaitu Nohima. Singkat cerita, di suatu hari setelah ujian bahasa Spanyol, Chaiden dan Jeremy pun lagi-lagi mendapatkan nilai F, sehingga harus mengulang. Meskipun kala itu bukan kali pertama mereka diberikan nilai F oleh Nohima, tetapi tetap saja mereka merasa kesal akan hal itu. Bahkan dari yang diketahui, Chaiden sempat terlibat perdebatan dengan Nohima perihal nilainya. Namun, perdebatan itu tak memberikan kepuasan kepada Chaiden karena dirinya tak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Nohima tetap teguh dengan nilai yang diberikannya dan keputusan bahwa Chaiden harus mengulang. Di tengah kekesalan itu, Chaiden tiba-tiba saja berkata kira-kira begini kepada Jeremy. "Apa kita habisin aja ya Bu Nohima? Capek banget dikasih nilai F terus, ngulang lagi. Begitu ucap Chaiden. Yang entah bagaimana justru ditanggapi dengan serius oleh Jeremy dengan berkata kira-kira begini. "Hah? Beneran kau mau ngabisin Bu Nohima?" Mendengar respon Jeremy itu, ide keji pun tiba-tiba saja muncul di kepala Chaiden. Kala itu, Chaiden berpikir jika Nohima benar-benar lenyap, maka mereka pun tidak harus dihantui dengan nilai-nilai F lagi di mata pelajaran bahasa Spanyol. Atau bahkan, dalam beberapa waktu sekolah mereka akan diliburkan karena seorang guru tiba-tiba saja menghilang. Berbekal pikiran jahat itu kepada Jeremy, Chaiden pun akhirnya berkata kira-kira begini. "Iya, beneran. Gimana ya caranya?" "Ah, kamu kan atlet baseball. Kita pakai tongkat baseball aja kali ya." Begitu ucap Chaiden. Yang gilanya justru disambut baik oleh Jeremy. Dengan begitu, seketika celetukan konyol di hari itu pun sepersekian detik berubah menjadi rencana pengeksekusian keji. Selama berminggu-minggu, kedua remaja itu menguntit Nohima untuk mengetahui rutinitasnya dan juga mempersiapkan berbagai alat yang kelak akan mereka gunakan untuk menjalani misi mengerikan itu. Setelah persiapan panjang yang berlangsung selama sekitar 2 minggu, Chaiden dan Jeremy pun akhirnya menetapkan bahwa 2 November 2021 akan menjadi hari di mana mereka mengeksekusi Nohima. Kala itu, mereka telah mengetahui segala rutinitas Nohima, dan dari segala rutinitas gurunya itu, mereka pun menemukan tempat sempurna yang akan mereka gunakan menjadi lokasi pengeksekusian. Lokasi itu adalah Taman Chautauqua, tempat di mana Nohima selalu berjalan santai setiap sorenya sepulang dari mengajar. Hari itu, Chaiden dan Jeremy pun datang ke Taman Chautauqua dengan segala persiapan di dalam tas mereka. Adapun beberapa barang yang mereka bawa saat itu terdiri dari sarung tangan karet, beberapa cairan pembersih, tongkat baseball, terpal, serta gerobak dorong yang mereka bawa dari rumah Chaiden. Sementara itu, seperti biasa, sekitar pukul 4 sore, dengan perasaan senang, Nohima pun mengendarai mobil vannya menuju Taman Chautauqua untuk berjalan-jalan santai di sore hari.
Kala itu Nohima sama sekali tak mengetahui bahwa di sana kedua muridnya telah menunggunya sedari tadi dengan rencana yang sangat mengerikan. Tak lama Nohima pun sampai di Taman Chautauqua. Sampai di sana, Nohima pun memarkirkan mobilnya dan kemudian berjalan seperti biasa. Beberapa saat Nohima berjalan, di sebuah jalan setapak yang sepi, Nohima tiba-tiba saja disergap oleh Chaiden dan Jeremy. Saat itu, Chaiden sudah bersiap dengan tongkat baseball di tangannya, sementara Jeremy mengawasi sekitar. Disergap secara mendadak seperti itu, Nohima pun kebingungan. Alarm bahaya mulai berbunyi di kepalanya. Tetapi, mengingat kedua pemuda itu adalah muridnya, Nohima pikir dirinya masih bisa bicara baik-baik dengan Chaiden dan Jeremy. Namun, belum sempat sepatah kata pun keluar dari Nohima. Chaiden secara tiba-tiba langsung mengayunkan tongkat baseballnya ke arah Nohima dengan sangat keras. Mendapatkan serangan mendadak seperti itu, Nohima yang telah renta pun langsung jatuh tersungkur. Cairan merah seketika merembes dari kepala Nohima, mencerminkan seberapa keras hantaman tongkat baseball yang diayunkan kepadanya. Melihat gurunya terjatuh dengan cairan merah di kepalanya, bukannya panik atau merasa bersalah, Chaiden malah menambahkan hantamannya kepada Nohima. Kala itu, Nohima sudah sangat kesakitan dan tak dapat melawan apalagi kabur. Bahkan, untuk berteriak pun, Nohima sudah tak mampu. Sementara itu, Jeremy yang telah memastikan situasi sekitar aman dan kondusif pun kemudian bergabung dengan Chaiden. Dengan tongkat baseball, Chaiden dan Jeremy pun menyerang Nohima tanpa ampun hingga akhirnya Nohima menghembuskan napas terakhirnya. Setelah mengetahui Nohima sudah tak lagi bernyawa, Chaiden dan Jeremy pun menggotong tubuh renta Nohima yang penuh memar ke gerobak yang mereka bawa dari rumah Jeremy. Kemudian, jasad Nohima di dalam gerobak itu pun mereka tutup dengan terpal dan mereka sembunyikan di antara semak-semak di samping rel kereta. Adapun bekas-bekas cairan merah di jalan setapak juga telah Chaiden dan Jeremy bersihkan dengan cairan pembersih yang telah mereka siapkan sebelumnya. Setelah merasa segala rencana mereka berjalan mulus, Chaiden dan Jeremy pun kemudian mencuri kunci mobil dari jasad Nohima dan kemudian kabur dengan membawa mobil van gurunya itu. Saat itu, sebenarnya seorang saksi telah melihat mereka dan merasa aneh karena tahu pengendara mobil itu sebelumnya adalah seorang wanita. Namun, kala itu saksi tersebut mengira mungkin saja mobil itu telah dijual atau mungkin saja kedua pemuda itu adalah cucunya. Oleh karena itu, sang saksi pun tak mau terlalu ikut campur urusan orang dan memilih untuk mengabaikannya. Mobil Nohima dibawa oleh Chaiden dan Jeremy hingga ke ujung kota. Sampai di sana, mereka pun kemudian meninggalkannya dan pulang ke rumah masing-masing tanpa rasa bersalah seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan gilanya, Jeremy diam-diam mendokumentasikan seluruh rangkaian kejahatannya ketika mengeksekusi Nohima. Dan semua itu kemudian ia unggah melalui akun sosial media Snapchat-nya. Sementara itu, di rumah Nohima keluarganya pun mulai merasa khawatir karena Nohima tidak kunjung pulang ke rumah sampai tengah malam. Saat itu mereka sudah sempat menghubungi Nohima berkali-kali, tapi tak juga mendapatkan respon apapun dari Nohima. Bagi Paul dan ketiga buah hatinya, hal itu sangatlah janggal karena sebelumnya Nohima tidak pernah pulang larut tanpa mengabarkan terlebih dahulu, apalagi sampai mengabaikan panggilan dari keluarganya. Menyadari kejanggalan-kejanggalan itu, pihak keluarga Nohima pun akhirnya melaporkan kehilangan Nohima ke kantor polisi, dan polisi pun langsung menanggapi laporan itu. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Nohima pun langsung tersebar di seluruh kota, dan kala itu, Chaiden dan Jeremy bertingkah seperti tak tahu apa-apa. Kemudian, beberapa jam setelah hilangnya Nohima, polisi pun akhirnya menemukan jasad Nohima di Taman Chautauqua. Kala itu, Nohima telah membiru dan dalam keadaan yang sangat menyayat hati dengan luka dan lebam di mana-mana. Untuk itu, jasad Nohima pun langsung dikirim ke pusat forensik untuk diotopsi. Bersamaan dengan itu, penyelidikan atas penemuan jasad Nohima pun langsung dilakukan. Dan tempat yang polisi selidiki pertama kali tentu saja tempat kerja Nohima, yakni Fairfield High School. Untungnya, saat itu salah satu murid yang berteman Snapchat dengan Jeremy mendatangi polisi untuk melaporkan foto-foto mencurigakan dengan caption mengerikan yang diunggah Jeremy di akun Snapchat-nya di hari kejadian. Tak hanya itu, murid lainnya juga datang ke polisi untuk melaporkan bahwa sehari sebelum Nohima menghilang,
Dirinya sempat mendengar bahwa Chaiden berkelakar kepada teman-temannya bahwa sebentar lagi Nohima akan menghilang dari sekolah. Menanggapi laporan itu, penyelidikan polisi pun langsung mengerucut kepada Chaiden dan Jeremy. Dan setelah bukti-bukti dikumpulkan, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 4 November 2021, Chaiden dan Jeremy pun ditangkap dan digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun, meskipun begitu, di hadapan polisi mereka berdua menjelekkan Nohima dengan mengatakan bahwa Nohima memang merupakan guru yang buruk sehingga beberapa murid memang tidak menyukainya. Mendengar pernyataan itu, polisi pun memperdalam penyidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah Chaiden dan Jeremy. Dan di rumah Jeremy, polisi pun akhirnya menemukan bukti kunci, yang mana itu adalah tongkat baseball yang gagangnya terdapat percikan cairan merah serta beberapa helai rambut yang sudah dikonfirmasi adalah milik Nohima. Dengan begitu, status Chaiden dan Jeremy pun langsung naik sebagai tersangka atas hilang dan meninggalnya Nohima Graeber. Segera setelah penemuan bukti kunci, Chaiden dan Jeremy pun langsung diadili di meja pengadilan. Sebagai informasi, hukum Iowa tidak menetapkan pembatasan umur untuk pengadilan atas kejahatan kriminal pengeksekusian. Untuk itu, Jeremy dan Chaiden pun menjalani sidang sebagaimana orang dewasa, meskipun saat itu mereka baru berusia 17 tahun. Di persidangan, Jeremy langsung mengaku bersalah dan bahkan bersedia menjadi saksi untuk melawan Chaiden. Adapun Chaiden kemudian juga turut mengaku bersalah dan memohon maaf kepada keluarga korban. Setelah melewati persidangan panjang, pada tanggal 6 Juli 2023, akhirnya hukuman final untuk Jeremy dan Chaiden pun dibacakan. Di mana dalam putusan itu Chaiden dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 35 tahun, sementara Jeremy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Mendengar putusan itu dibacakan oleh hakim, keluarga Nohima pun merasa puas dengan itu. Meskipun begitu, tetap sulit bagi mereka untuk memaafkan Chaiden dan Jeremy setelah apa yang mereka lakukan kepada Nohima. Bahkan, tak lama setelah Nohima dinyatakan meninggal, suaminya, yaitu Paul, jatuh sakit dan menyusul Nohima pada tanggal 29 Juni 2023.